Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas MDLA ya, Medela Potensia 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk MDLA, perusahaan ini IPO di tahun 2025. Ya, tapi uniknya perusahaan ini dia bagi dividen juga di tahun yang sama saat dia IPO. Ya, dia bagikan dividen berdasarkan kinerja tahun buku 2024. Jadi saya rasa ini adalah perusahaan yang baik, IPO yang baik. Ya, buat saya penting itu ya melihat perusahaan itu harus bagi dividen. Kenapa? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi keuangan yang sehat. Namun kalau perusahaan IPO ini kan baru bagi dividen sekali. Nah, ini kurang kalau buat saya. Gitu ya, tapi bukan berarti buruk. Kalau saya perlunya 3 tahun ke belakang gitu, jadi makanya saya jarang sekali tertarik dengan saham IPO kecuali kalau udah lewat 3 tahun. Jadi kalau udah lewat 3 tahun terus 3 tahun ke belakangnya dia bagi dividen, nah baru di mata saya menarik ya. Tapi ini nggak berarti buruk ya, sekali lagi. Tapi cuman yang ini ya bisa layak untuk dilihat lebih lanjut ya, meskipun nggak masuk kriteria saya. Oke, sekarang kita langsung turun dulu ke kas tarakasnya ya, satuan jutaan. Oke, kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional usaha, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai nggak boleh terlalu sedikit. Nah, untuk si kas tarakasnya di sini memang naik 359 miliar. Ya, menguat 100%. Tuh, nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Nah, berikutnya kita ke saldo laba di tab ekuitas. Kita turun dulu ya. Yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini penting karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Ya, jadi si MDLA sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 2,1 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya sekali ini. Gitu. Jadi inilah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena saldo labanya positif, ya. Dia bisa bagi dividen, gitu. Nah, berikutnya kita cek untuk ekuitas miliknya ya, yang ini nilainya. Oke, kita pindahin dulu. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 2,4. Artinya MDLA ini telah profit sebesar 2,4 kali modal awalnya. Jadi ibarat modal 1 miliar telah profitnya 2,4 miliar ya di luar dividen. Gitu. Nah, secara PBV ini sedikit cukup murah ya di 0,97 ya, dengan potensi profit 3% kalau mencari ke book value-nya gitu. Agak jarang ya menemukan perusahaan yang IPO gitu, baru IPO terus tiba-tiba dia di bawah PBV. Ini menurut saya jarang sekali yang seperti ini gitu. Nah, berikutnya kita cek ke laporan laba ruginya ya untuk melihat pendapatannya, karena si pendapatan ini untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kita lihat untuk pendapatan dia tumbuh sekitar 325 miliar ya, tumbuh 2%. Nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa, nanti kita menghitung laba bruto. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Di sini 9%. Jadi kalau teman-teman menjual barang 100.000, ya ambil profit kotornya 9.000. Ya, sisanya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Makanya jadi carilah perusahaan yang laba bruto yang setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar laba bersih. Ya, laba bruto dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalan. Ya, ini adalah ini dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, kita kembali lagi dulu. Ya, untuk si laba bruto di sini tumbuh sekitar 4,85%, laba bersihnya naik 13% ya, naik 47 miliar ya. Nah, secara PER ini cukup murah karena dia di bawah 10 ya, meskipun masih di atas 5 gitu. Ini PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau misalnya belinya PER 7,5, ya holding periodnya setidaknya 7,5 tahun ya. Terus terang aja ini agak jarang ya nemu baru IPO PBV di bawah 1, PER di bawah 10. Ya, ini yang request ini cukup jeli gitu ya. Kenapa saya jadi mau nanya ya, kenapa MDLA ini pengen dibahas gitu ya. Mungkin ada pendapat yang mungkin bisa untuk di-sharingkan ya untuk yang request. Oke ya, berikutnya kita cek ke laporan arus kasnya.
Nah, yang ini nilainya kita langsung cek ke penerimaan kasnya dulu ya, karena untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Di sini rasionya tinggi ya, 100%, artinya customer bayarnya hampir selalu full ya. Dan untuk penerimaan kas ini tumbuh 5%, naik 759 miliar. Ingat, kas ini harus tinggi ya penerimaannya karena digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Sekarang kita gunakan untuk bayar operasional. Nah, nanti kita dapat net CFO yang ini nih ya. Nah, ini untuk kalau dia nilainya positif, itu artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu yang udah dikumpulkan nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya, dan untuk kinerja CFO-nya di sini naik 163% ya, naik 323 miliar. Ini wajib positifnya ini bagus gitu. Nah, lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau enggak dia memelihara aset produktifnya. Nah, cuman memang kalau misalnya saya lihat nih kan IPO 2025 gitu ya. Di sini kita lihat untuk ekspansi usaha ini kan kecil nih ya, cuman 7 miliar, sekarang tiba-tiba jadi melonjak ya. Berarti memang IPO salah satu tujuan IPO-nya mungkin saya rasa untuk ekspansi. Ya, bisa jadi gitu. Saya nggak tahu ini prospektusnya nggak, karena saya nggak baca juga ya. Oke ya, lalu berikutnya kita cek untuk aktivitas pendanaan ya. Nah, di sini kita lihat nilainya positif ya. Kalau positif ada perusahaan mengambil pinjaman gitu. Kalau nilai negatif ya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjaman atau nggak dia bayar dividen ya. Nah, contohnya di sini kita lihat ya, kalau nilai plus tuh dia ambil pinjaman pelunasan nilai negatif ya. Nah, cuma kan di sini dia ada IPO ya, dia ada ekstra uang gitu ya yang digunakan salah satunya mungkin tadi untuk ekspansi usahanya gitu. Nah, di sini jadi pola arus kasnya plus min plus dan ada kenaikan kas tara kas ya. Nah, ini yang menyebabkan tadi naiknya kas tara kas yang ini. Nah, contoh memang kalau misalnya kita lihat di kinerja yang sebelum yang dari 2024 sebenarnya ini bagus ya, polanya plus min dan ada kenaikan kas tara kas. Jadi untuk si MDLA saya rasa cek dulu nanti di setidaknya kuartal berikutnya lah ya, 2026 gitu ya, untuk lihat nanti apakah secara kinerja dia beneran stabil atau enggak ya. Makanya kenapa tadi saya sampaikan dividen yang harus 3 tahun ke belakang, karena takutnya dia cuma sekali bagi dividen terus tahun-tahun berikutnya enggak ya. Ada banyak juga yang seperti itu gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Nah, kita naik dulu sebentar. Nah, yang ini nilainya ya, kita pindahin dulu. Terus turun, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar kuat ya di 1,76, rasio kas di 0,2 gitu. Nah, tapi kita cek dulu untuk ke short term debt-nya ya. Di short term debt-nya di sini nggak ada utang bank, utang jangka pendek, utang usaha lain-lain nih. Jadi saya rasa bebas utang ya. Kalau yang sebelumnya memang dia ada ini ya, yang ini. Ini total cuma 107 ya. Oke, lalu untuk jangka panjangnya di sini memang tadi ini bebas utang untuk jangka pendek ya. Lalu untuk jangka panjang ini kita pindahin dulu. Ya, di sini DER di 1,1 ya, di atas 1, tapi untuk long term debt to equity-nya di sini sama sekali nggak ada utang bank. Ya, ini perusahaan ini bebas utang ternyata ya, tapi coba sebentar saya cek dulu tadi ke arus kasnya ada apa pelunasan nggak. Ini ada dilunasi semua. Gitu ya, jadi udah beres gitu ya, nggak ada utang sama sekali. Gitu, jadi saya rasa untuk secara likuiditas saya rasa rendah resiko ya, solvensi juga rendah resiko. Ya, nah coba memang yang perlu diperhatikan, saya lebih suka memang kalau perusahaan IPO itu dilihat LK-nya itu, laporan keuangan itu 1 tahun setelah IPO ya, paling dekat ya 2026 Q1 gitu. Nah, jadi MDLA setelah saya lihat, saya rasa MDLA ini adalah IPO yang baik ya, karena dia langsung bagi dividen ya di tahun yang sama saat dia IPO ya, untuk membagikan keuntungan di tahun sebelumnya. Saldo labanya juga bagus ya, rasionya di 2,4 lah, profit 2,4 kali modal awalnya. PBV sedikit cukup murah di 0,97 ya, potensi profitnya 3%. Nah, secara PER juga ini di bawah 10 ya, di 7,5. Pola arus kas ini bagus ya, plus min plus dan ada kenaikan kas tar kas ya, karena ini kan baru IPO gitu, cuman dicek lagi di kuartal berikutnya. Perusahaan ini bebas hutang ya, semua pinjaman sudah dilunasi gitu, dan juga memang secara likuiditas juga ini saya rasa kuat. Ya, solvensi juga masih banyak ruang gitu. Jadi saya rasa rendah resiko ya. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk MDLA. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi dia hanya menilai kinerja masa lalu aja ya. Jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham ya. Kalau harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER.
ya. Jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat gitu ya, silahkan digunakan gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk setiap orang ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak. Semoga sharing dari sini bermanfaat untuk teman-teman. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.